Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susantri Rambuku Weyowi, biasa dipanggil Santi. Saya mahasiswa semester 6 program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi baik, materi pembelajaran kita hari ini adalah kurikulum material and development. Ada 3 topik yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Yang kedua yaitu yayasan utama kurikulum. Dan yang terakhir adalah tujuan dan proses desain kurikulum. Menurut para ahli yang pertama yaitu Kelly pada tahun 1999, kurikulum secara negatif dipandang sebagai silabus yang dapat membatasi perencanaan guru untuk mempertimbangkan konten atau ilmu pengetahuan yang ingin mereka transmisikan atau daftar mata pelajaran yang akan diajarkan atas dasar program bahasa. Menurut Kendlin pada tahun 1984 dan Nunan tahun 1988 berpendapat bahwa kurikulum berkaitan dengan pembuatan pernyataan umum tentang pembelajaran bahasa, tujuan pembelajaran dan pengalaman, evaluasi dan hubungan peran guru dan peserta didik. Menurut Kieran Egan pada tahun 2003 halaman yang ke-16 dari Simon Fraser University mendefinisikan kurikulum sebagai studi tentang setiap dan semua fenomena pendidikan. Ini mungkin menggunakan disiplin eksternal untuk bantuan metodologis, tetapi tidak memungkinkan metodologi untuk menentukan penyelidikan. Yang terakhir menurut Sel pada tahun 2018 halaman yang ke-132 memberikan definisi kurikulum sebagai yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan dalam materi pembelajaran yang seharusnya dipelajari oleh guru dan siswa. Dengan definisi di atas, kita perlu membuat perbedaan antara pengembangan kurikulum dan desain instruksi atau ide. Yang kedua yaitu yayasan utama kurikulum. Landasan yang diterima secara umum meliputi filosofi, histori, psikologis, dan sosial. Sorotan dari setiap yayasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan filsafat. Filsafat memberi para pendidik, guru, dan pembuat kurikulum kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum di sekolah. Ini membantu dalam menjawab apa sekolah itu, mata pelajaran apa yang penting, bagaimana siswa harus belajar, dan bahan dan metode apa yang harus digunakan. Dalam pengambilan keputusan, filosofi memberikan titik awal akan digunakan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Yang kedua yaitu landasan sejarah. Landasan sejarah kurikulum bukanlah bidang lama. Mayoritas sarjana memulai pada tahun 1918 dengan penerbitan buku Franklin Bobbitt The Curriculum. Pendidikan di Filipina muncul dari berbagai macam pengaruh asing. Dari semua sistem pendidikan asing, sistem pendidikan Amerika memiliki pengaruh terbesar pada sistem pendidikan yang ada di kita sekarang ini. Tujuan dan proses desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Konsep dari desain kurikulum berfokus pada cara kurikulum tersebut dibentuk, terutama penyusunan yang aktual dari berbagai rencana kurikulum. Istilah desain kurikulum menunjuk pada penyusunan bagian-bagian kurikulum ke dalam pokok persoalan yang sesungguhnya, yang memilih desainnya dipengaruhi oleh pendekatan kurikulumnya dan orientasi filosofi. Tujuan desain kurikulum. Tujuan pendidikan menjadi fokus dan sarana utama. Semua kegiatan pendidikan termasuk penyusunan kurikulum dan penyusunan kurikulum tujuan pendidikan yang masih bersifat umum, yaitu tujuan nasional atau tujuan internasional dijabarkan kepada tujuan-tujuan khusus atau tujuan instruksional. Tujuan umum menggambarkan nilai-nilai kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Rumusan tujuan ini masih relatif, abstrak, perlu dijabarkan dan dirumuskan dalam tujuan yang lebih khusus, lebih konkret dan spesifik yang menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus yang yaitu tujuan instruksi. Yang terakhir yaitu tujuan sekolah. Yang pertama, pengalaman pendidik terkait tujuan, organisasi pengalaman, evaluasi pengalaman, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan konten pembelajaran, organisasi konten pembelajaran,
pemilihan pengalaman belajar, organisasi kegiatan pembelajaran, dan penentuan tentang apa yang akan dievaluasi dan cara melakukannya. Sekian materi kita hari ini, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.